Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Idris, Tambuk G701-17-18 dari jurusan Farmasi FMIPA Untat. Dan saya, perkenalkan nama saya Kadi Sudistara Wahyudi, Stambul G701-17-079, saya dari jurusan Farmasi FMIPA Untat. Kami akan menjelaskan tentang kasus obat dietilstilbestrol atau DES, atau obat ini juga sering dikenal sebagai stilbestrol atau stilbestrol. Menurut kamu stilbestrol ini apakah? Stilbestrol ini dia merupakan obat estrogen dan steroid, atau bisa dibilang obat hormon. Nah, DS ini ditemukan pada tahun 1938 dan diperkenalkan pada penggunaan medis itu pada tahun sekitar 1939. Awalnya obat DS ini sering digunakan pada penggunaan medis dulu, tapi sekarang sudah tidak pernah digunakan. DES ini juga merupakan estrogen sintetis dan non-steroid dari kelompok stilbestrol. DES ini memiliki bioavailabilitas yang meningkat ketika diminum, lebih tahan terhadap metabolisme, dan menunjukkan efek yang relatif lebih meningkat di bagian tubuh tertentu seperti hati dan rahim. Kan tadi saudara mengatakan obat ini dulu banyak yang menggunakannya, tapi sekarang ini sudah jarang menggunakannya. Apa yang menyebabkan obat ini pada zaman sekarang kurang orang yang menggunakannya? Bisa jelaskan mungkin? Sejelaskan dulu. Mungkin indikasi awalnya itu pertama digunakan untuk pada pendukung kehamilan. Misalnya ada yang kayak ibu-ibu hamil yang memiliki riwayat keguguran kehamilan berulang. Biasa diberikan obat hormonal ini, yaitu dietilstilbestrol. Obat ini juga biasa sering digunakan untuk terapi hormon, untuk gejala menopause, defisiensi estrogen pada wanita, bahkan pengobatan kanker prostat pada pria. Nah, dulunya memang sering digunakan, tapi setelah ada penelitian yang lebih lanjut, obat DS ini dihentikan karena efek sampingnya yang bisa membuat kanker payudara. Jadi obat ini jarang digunakan karena dia memiliki beberapa kekurangan ya teman-teman. Salah satunya itu yang tadi dijelaskan dari teman saya ini, dia dapat menyebabkan terjadinya kanker payudara. Boleh mungkin saudara menjelaskan rumus kimia dari senyawa ini tersebut? Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat cuplikan berikut ini. Ya, jadi teman-teman dapat dilihat di sini, ini merupakan rumus bangun dari dietilstilbestrol atau DES. Ini merupakan rumus molekulnya, sedangkan ini merupakan nama IUPAC-nya. DES sendiri termasuk dalam kelompok senyawa stilbestrol. Ini adalah non-steroid terbuka cincin analog dari steroid estrogen estradiol. DES dapat dibuat dari anetol, yang juga merupakan estrogenik lemah. Anetol itu dimetilasi ke dalam bentuk anol, dan anol kemudian secara spontan terdimerisasi ke dianol dan S-ekstrol. Dengan DES kemudian yang disintesis melalui modifikasi struktural S-ekstrol, seperti yang ditunjukkan oleh kristografi sinar X. Dimensi molekul DES hampir identik dengan estradiol, terutama dalam hal jarak antara kelompok terminal hidroksil. Teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hubungan struktur dan aktivitas senyawa dietilstilbestrol. Menurut salah satu ilmuwan yang bernama Schuler, pada tahun 1946 ada persamaan jarak kritik antara gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen, seperti gugus hidroksil, keton, dan hidroksilfenol dari hormon estrogen non-steroid dan estrogen steroid. Jarak antara gugus 3-OH dan 17-OH dari estradiol mempunyai persamaan dengan jarak antara gugus hidroksilfenol dari dietilstilbestrol, yaitu kurang lebih 14,5 angstrom. Jarak ini sangat penting dalam hubungannya dengan pengikatan obat reseptor. Dari studi kristalografi dengan sinar X didapatkan bahwa sebenarnya jarak antara gugus-gugus hidroksil dari estradiol adalah 10,9 angstrom, sedang jarak antara gugus-gugus hidroksifenol dari dietilstilbestrol yaitu 12,1 angstrom. Dalam plasma,
estradiol terdapat dalam bentuk hidrat, di mana jarak antara gugus 3OH dengan air hidrat sama dengan 12,1 Armstrong. Sehingga diduga bahwa air juga mempunyai peran penting terhadap efek estrogenik. Selain jarak detik yang sudah dijelaskan teman saya tadi, aspek stereokimia juga berpengaruh terhadap aktivitas biologi hormon estrogen non steroid. Bentuk transdietilstilbestrol mempunyai aktivitas estrogenik kurang lebih 10 kali lebih besar dibandingkan dengan isomer cis-nya. Hal ini disebabkan pada isomer trans letak gugus-gugus fenol dan gugus-gugus etil saling berjauhan. Pengaruh resonansi dan daya tolak menolak sterik minimal mempunyai kestabilan yang lebih besar dibandingkan isomer cis. Hasil reduksi dari dietilstilbestrol adalah hexotrol. Senyawa ini mempunyai 2 atom asimetrik dan dapat membentuk isomer meso dan juga isomer treo. Mesohexastrol mempunyai aktivitas estrogenik jauh lebih besar dibandingkan isomer stereonya karena pengaruh daya tolak menolak sterik yang lebih kecil. Meskipun demikian, dibandingkan dengan dietilstilbestrol, aktivitas estrogenik mesohexastrol lebih rendah. Ya, dapat dilihat di sini ini merupakan rumus bangun dari estradiol. Estradiol sendiri terdapat 2 rumus bangun, yaitu yang trans dan cis. Bisa dilihat trans ini memiliki aktivitas estrogenik lebih besar dibandingkan isomer cis. Hal ini disebabkan pada isomer trans letak gugus-gugus fenolnya berjauhan. Pengaruh resonansi dan daya tolak menolak sterik minimal mempunyai kestabilan yang besar dibanding isomer cis. Karena ini. Terus, transdietilstilbestrol sendiri dapat tereduksi menjadi mesohexastrol dan triohexastrol. Senyawa ini mempunyai 2 atom C asimetrik dan dapat membentuk isomer meso dan stereo. Mesohexastrol mempunyai aktivitas estrogenik jauh lebih besar dibandingkan isomer stereo karena pengaruh daya tolak menolak sterik yang lebih kecil. Meskipun demikian, dibanding dengan dietilstilbestrol, aktivitas estrogenik meso dan hexastrol jauh lebih rendah. Setelah tadi kita memahami tentang penjelasan hubungan struktur dan aktivitas, maka kita akan melangkah ke penjelasan efek samping dari senyawa dietilstilbestrol, yaitu pada dosis di atas 1 mg per hari secara oral, DES memiliki tingginya tingkat efek samping. Yang pertama itu ada termasuk mual, ada muntah, ketidaknyamanan perut, sakit kepala, kembung, dengan kejadian 15 hingga sampai 50%. Nah, dietilstilbestrol juga pada pria yang diobati dengan obat ini untuk kanker prostat biasanya ditemukan tingkat menghasilkan ginokemastia, yaitu kayak ada perkembangan payudara pada pria. Angkanya itu cukup tinggi, yaitu 41 hingga 77%. DS juga telah dikaitkan dengan berbagai efek merugikan jangka panjang seperti peningkatan risiko vagina adenokarsinoma sel jernih, adenosis vagina, fibroid rahim, serviks inkompoten, kanker payudara, infertilitas, hipogonadisme, interseks cacat, depresi, dan banyak hal-hal lain yang merugikan pada wanita terutama dan pada keturunan yang akan dikandung wanita tersebut. Makanya obat ini biasanya ditarik dari peredaran sampai sekarang. Siap. Kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu fase farmakokinetik. Kita ketahui bersama bahwa setiap obat itu akan mengalami yang namanya fase farmakokinetik. Ya, kita lihat dari obat ini, dia itu diabsorpsi dengan baik dengan cara pemberian oral, di mana dosis oral DES 1 mg per hari. Kadar DES plasma 20 jam setelah dosis terakhir berkisar antara 0,9 dan 1,9 nanogram per mililiter atau 3,4 hingga 7,1 nmol per liter. Waktu paruh distribusi DES adalah 80 menit. DES tidak memiliki afinitas terhadap globulin, pengikat kortikosteroid, dan karenanya tidak terikat dengan protein-protein ini dalam sirkulasi. Ikatan protein plasma dari DES lebih besar dari 95%. Hidroksilasi dari cincin aromatik, DES dan konjugasi selanjutnya dari rantai samping etil menyumbang 80 hingga 90% metabolisme DES. Sementara oksidasi menyumbang 10 hingga 20%. Sisanya
dan didominasi oleh reaksi konjugasi. Konjugasi DES terdiri dari glukuronidase, sedangkan oksidasi meliputi dehidrogenasi menjadi ZZ-dienestrol. Obat ini juga dikenal memproduksi peroksipropion sebagai metabolit. DES menghasilkan zat antara reaktif seperti quinon transien yang menyebabkan kerusakan sel dan genetik yang dapat menjelaskan efek karsinogenik DES pada manusia. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa efek toksis DES mungkin hanya karena terlalu aktifnya reseptor estrogen pada wanita. Waktu para eliminasi DES adalah kurang lebih 24 jam. Metabolit DES diekskresikan dalam urin dan juga feses. Oke guys, sekian informasi yang dapat kami berikan tentang penarikan obat DES atau diethylstilbestrol. Jadi di sini kami dapat menarik kesimpulan mengapa obat ini ditarik dari peredaran. Karena obat ini memiliki banyak dampak negatif pada tubuh manusia. Salah satunya itu dapat bersifat karsinogenik. Ya, itu tadi informasi yang sempat kami sampaikan. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.